Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dari kelas Data Mining A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu eksplorasi data menggunakan Pandas. Nah, terdapat 6 soal. Pertama-tama, di sini saya sudah menguploadkan file CSV, iris.csv, dan iristesting.csv. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membuat codingannya. Langsung saja, yang pertama, yaitu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Di sini saya menggunakan import modul NumPy, saya aliaskan menjadi NP, dan di sini saya juga mengimportkan modul Pandas yang saya aliaskan menjadi PD. Nah, di sini saya buat variabel df ini mesti data frame sama dengan pd.read_csv. Nah, di sini merupakan kurung buka iris.csv. Nah, ini maksudnya nanti saya akan mengeluarkan atau mengeksekut file iris.csv. Lalu di sini df kita jalankan. Nah, ini sudah kita masukkan iris.csv ke dalam data frame. Di sini ada sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth, dan variative. Ada satu dan sampai 149. Lalu next, soal nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke dalam data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 sampai 1, di mana V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max min V min. Dan V baru ini merupakan sebuah nilai data di suatu sel setelah normalisasi V lama. Sel setelah normalisasi, dan V lama ini merupakan nilai data asli sebelum adanya normalisasi, dan Vmax ini merupakan nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin ini merupakan nilai min dari kolom data tersebut. Langsung saja, untuk mengerjakan soal nomor 2, pertama-tama itu kita melakukan pencarian nilai min-max terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat variabel slmax, di sini maksudnya sepalength sama dengan df menggunakan kurung buka atribut sepalength.max. Jadi di sini nanti akan mencari atribut sepalength yang maksimum. Selanjutnya sepalength min sama dengan df buka siku sepalength min. Jadi setelah pencarian max nanti dilanjutkan oleh pencarian min. Selanjutnya sama di sini sepalwidth max, df sepalwidth dot max, lalu sepalwidth min sama sepalwidth dot min, petalength max df petalength dot max sama dan sampai petalwidth min, ini petalwidth dot min sama. Jadi setelah kita sudah melakukan pencarian min max-nya, kita lanjut untuk melakukan normalisasi. Nah, karena di soalnya tadi kan menormalisasikan setiap atribut iris ya, yang memiliki rank 0 sampai 1. Nah, kita buat perulangan for in def.index, di mana df.log di sini maksudnya .log ini untuk menentukan lokasi atribut sepalengthnya. Jadi df.log di sini maksudnya yaitu indeks mengambil semua baris, tetapi untuk kolomnya yang sepalength, di mana def.log di sini mengambil semua baris yang kolomnya sepalength dikurangi
perhitungan dari sepaleng min lalu dibagi oleh sepaleng max dikurang sepaleng min. Jadi ini dihitung terlebih dahulu yang ada di kurung lalu divar. Nah, selanjutnya sama untuk def.log di sini mengambil semua baris yang kolomnya sepal width. Di sini df.log mengambil semua baris yang kolomnya sepal width dikurangi sepal width min. Di sini yang tadi sepal width min-nya kan ada perhitungan sepaleng yang mencari nilai min. Lalu dibagi dari hasil perhitungan sepal width max min sepal width min. Lalu selanjutnya df.log mengambil semua baris. Di sini yang kolomnya peta length. Lalu df.log mengambil semua baris kolomnya peta length dikurangi dari peta length min. Dikurangi dibagi hasil perhitungan dari peta length max dikurang peta length min. Lalu ini di sini next df.log petal width df.log i, petal width min dibagi hasil akumulasi dari petal width max min petal width min. Lalu kita coba langsung execute. Nah, di sini akan keluar sepaleng, sepal width, petal width, dan variatinya. Nah, di sini kan tadi range 0 sampai 1. Jadi, di sini tuh range-nya minimal 0 sampai 1. Nah, kalau yang tadi yang awal kan ada 5, ada 4, ada 3. Nah, di dua ini kita normalisasikan di mana nilai atributnya tuh cuma 0 sampai 1. Nah, di sini kan udah ada yang sampai melebihi 1. Padahal di sini awalnya ada. Lanjut. Selanjutnya pada soal nomor 3, yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Nah, sentroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Yang pertama-tama, di sini terdapat 3 kelas, yaitu kelas Setosa, kelas Versicolor, dan kelas Virginica. Nah, yang pertama, kita mengoding kelas centroid kelas Setosa terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat variabel SL Setosa, maksudnya SL di sini sepaleng Setosa, di mana df. Jika variety sama dengan Setosa. Di sini jadi mengambil menurut berdasarkan kolomnya yang memiliki variety Setosa, maka akan nilainya tersebut akan ditampilkan atau diambil. Dan di sini yang memiliki atribut sepaleng .min di sini untuk mencari rata-ratanya. Lalu selanjutnya di sini sepal width SW Setosa, di mana DF variatinya yang memiliki nilai Setosa dipanggil semua, dan memiliki atribut sepal width .min. Lalu PL Setosa, di mana variatinya Setosa di sini nanti akan diambil atau ditampilkan yang memiliki variety Setosa, dan petaleng, dan memiliki atribut petaleng, dan .min di sini untuk mencari rata-ratanya. Lalu PW Setosa sama variety Setosa dan petal width .min. Di sini untuk menampilkan nanti hasilnya print centroid kelas Setosa, di mana centroid kelas Setosa di sini akan mengeprint nilai dari variabel SL Setosa. Nah, di sini SL Setosa kan tadi kita sudah membuat CF memanggil kolom yang memiliki variety hanya Setosa dan atribut sepaleng dan di akumulasi nilai rata-ratanya. Lalu di sini sama SW Setosa, variabel SW Setosa, PL Setosa, dan PW Setosa. Lalu untuk kelas yang kedua yaitu centroid kelas Versicolor, di mana di sini ada variabel
SM buat variabel SL versi color, di mana di sini akan mengeluarkan atau menampilkan variety yang hanya versi color, yang versi color saja, dan atributnya sepalength .min. Dan di sini ada juga sama sebenarnya SW versi color, di mana variety-nya hanya ditampilkan yang versi color dan memiliki atribut sepalwidth.min. PL versi color, petalength versi color, di sini variety-nya hanya versi color, dan yang memiliki atribut petalength, atributnya petalength.min. Unitnya sama, di sini mengeprint kelas centroid, kelas versi color. Di sini centroid SL versi color, di sini memanggil yang tadi variabel SL versi color, sepalength versi color. Di sini SD versi color, manggil variabel SD versi color, sepalwidth. Di sini centroid PL versi color, memanggil PL versi color, variabel PL versi color, dan centroid P versi color di sini memanggil nilai dari variabel P versi color, petalwidth versi color. Lalu selanjutnya kelas ketiga yaitu centroid kelas Virginica. Nah, di sini saya membuat variabel SL Virginica, df formulasiku di sini df variety-nya bisa sama dengan Virginica. Jadi di sini nanti akan mengeluarkan yang hanya nilai variety-nya itu Virginica. Lalu atributnya sepalength.min-nya ini untuk mengetahui nilai dari rata-ratanya. Lalu SW Virginica di sini df variety-nya Virginica, SW ini sepalwidth, lalu PL Virginica ini sama kayak yang sudah saya jelaskan, PL petalength, dan di sini P Virginica, petalwidth Virginica. Lalu mengeprint nilai dari centroid kelas Virginica. Centroid kelas Virginica di sini memanggil nilai dari setiap variabel ini. SL Virginica, SL sepalength, SW Virginica, sepalwidth Virginica, PL Virginica, petalength Virginica, dan PW Virginica, petalwidth Virginica. Nah, kita execute. Nah, jadi untuk nomor 3 di sini mencari centroid dari data yang dinormalisasikan, lalu centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, dari sini sudah ada centroid L1 datanya 0,191, 0,295, kelas versi colornya centroid SL versi color 0,45 dan sekian, dan seterusnya. Lalu next, pada soal nomor 4, masukkan iris testing.csv ke dalam data frame, lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini df frame buat variabel df data frame 2 di mana pdread.csv yang sudah saya upload tadi, iris testing.csv. Lalu kita juga. Nah, ini merupakan nilai dari isi dari iris testing.csv. Selanjutnya, setelah kita sudah masukkan ke dalam data frame, kita akan melakukan normalisasi dengan min-max data 1. Di sini menggunakan perulangan for in df2.index, di mana df2 log ini untuk mencari di sini mencari bagian atribut sepalengthnya. Jadi kan ada sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Di mana ini memanggil semua baris, tetapi untuk kolomnya ini hanya yang sepalength. Di mana di F2 di sini data frame log di sepalength dikurangi SL sepalength min, dibagi oleh hasil akumulasi dari sepalength max min sepalength min. Untuk baris-baris selanjutnya ini sama, mengambil semua baris, atributnya sepalwidth,
Lalu di sini sepal width dikurangi sepal width min dibagi oleh akumulasi dari sepal width max min sepal width min. Lalu di sini ada peta length mengandung semua baris dan kolomnya yang punya peta length. Untuk mencari lokasinya di sini ngambil semua baris yang punya peta length dikurangi dari peta length min dibagi oleh hasil akumulasi dari peta length max dikurangi peta length min. Sama, tadi kita langsung execute. Nah, setelah dinormalisasi, maka ini ada sepal length, sepal width, peta width, dan varietinya. Mana ada di sini, datanya 29, ini setelah yang dinormalisasi. Selanjutnya, next. Lalu next soal nomor 5, yaitu prediksikanlah kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Lalu gunakan Euclidean distance. Nah, yang pertama, di sini saya membuat variabel setosa testing yang berisi array kosong, dan versicolor testing, dan virginica testing. Lalu, di sini saya menggunakan perulangan for IINDF2, di sini tadi yang iris testingnya, dot index, di sana, di mana setosa DC, di mana sepal length I dikurangi sepal length setosa dipangkatkan 2, lalu ditambah oleh sepal width dex I sepal width setosa dipangkatkan 2, lalu ditambah lagi dengan peta length dikurangi peta length setosa lalu dipangkatkan 2, lalu ditambah petal width dikurangi petal width setosa dipangkatkan 2. Setelah ditambah semua, lalu hasilnya nanti akan diakarkan 2. Pangkat setengah itu akar 2. Selanjutnya, lalu di sini setosa testing dot append setosa dc. Setosa lalu versicolor DC di mana di sini sama dikurangi versicolor di pangkat 2 ditambah sepal width min sepal width versicolor di pangkat 2. Lalu sama saja lalu di append virginica testing di append. Nah, terus membuat variabel hasil di mana di sini array-nya berisi setosa testing, versicolor testing, dan virginica testing. Di mana print nilai dari setosa testing, versicolor testing, dan virginica testing. Lalu coba langsung kita execute. Nah, di sini kita sudah keluar nilainya. Jadi di sini dapat dilihat nilai dari setosa ini lebih kecil dari versicolor dan virginica. Di sini keluar nilai-nilainya. Lalu coba langsung kita next pada soal nomor 6, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau sebuah akurasi yang memprediksikan dari kelas tersebut. Nah, di mana di sini membuat array kosong, saya namai variabel testing, dan tester bisa true, dan nilai true-nya 0. Perulangan for I in rank and setosa testing, di mana if I-nya kurang dari 10, dan di sini mengapa kurang dari 10? Ini kita lihat pada setosa. Nah, setosa di sini pada nilai indeks 0 sampai 9. Nilainya setosa. Jadi kita tulis di sini bahwa range setosa ini indeksnya kurang dari 10. Dan ada if lagi, if setosa testing di sini kurang dari versicolor testing and setosa testing, kurang dari virginica testing. Nah, dari sini kan sudah kita lihat bahwa nilai dari setosa testing itu memang lebih kecil dari versicolor testing dan virginica testing. Jadi di sini ditulis jika tested sama dengan true, testing dot append tested, nilai true plus 1. Nah, di mana jika salah, else test false, testing append tested. Lalu sama ini elif
I-nya di sini yang versi color kan kurang dari 20 di sini. Versi color kurang dari 20, Virginica kurang dari 30 kan. Tulis I-nya kurang dari 1, kurang dari 20 ini versi color dan kurang dari 30 ini Virginica. Lalu ini tulisan kodenya sama seperti yang pertama tadi. Lalu print testing persentase di sini nilai true dibagi len status testing dikali 100, di mana di sini kita akan print nilai akurasi sama dengan nilai dari variabel, memanggil variabel persentase. Di sini persentase di sini nilai true dibagi len dari status testing dikali 100. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini nilainya true dan nilai akurasinya yaitu 100%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari modul 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.